Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Sebelum dimulai, silakan membaca basmalah dan Fatihah dulu. Kalian hentikan dulu untuk sementara videonya. Baik, kalau sudah, kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang garis singgung lingkaran. Kalau kalian agak lupa, silakan dibuka kembali video sebelumnya. Saya harap kalian masih cukup ingat ya, atau sebelumnya sudah mendengarkan lagi atau menyimak lagi video yang lama. Baik, saya lanjutkan. Oke, kita kenalan dulu dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada dua jenis garis singgung persekutuan dua lingkaran yang akan kita pelajari. Sebenarnya mungkin ada banyak, tapi dua ini yang umum ya, yang kita pelajari. Ya kan? Bisa jadi ada banyak itu, saya masih belum tahu sementara ini. Tapi yang kita pelajari adalah dua ini, yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini contohnya. Nah, saya punya dua lingkaran, terus ini lingkaran M dan ini lingkaran N. Kemudian saya tarik garis di sini. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ingat, ya, kalau sebelumnya lingkarannya hanya satu, kalau sekarang lingkarannya ada dua. Nah, garis singgung persekutuan itu artinya garis singgungnya satu, ya, garis singgungnya ada satu, tetapi garis itu menyinggung dua lingkaran. Gitu, ya. Jadi ini ada satu garis itu menyinggung dua lingkaran, menyinggung di atasnya atau di bawahnya, sama-sama di atasnya atau sama-sama di bawahnya. Nanti contohnya ada lebih banyak lagi dari ini. Ya, coba lihat yang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ini saya namai AB ya, ini titik A, ini B, berarti ini kita sebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran AB. Selanjutnya, ini contoh yang berikutnya. Nah, kita namai ini lingkaran P dan ini Q. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, jadi kalian bisa lihat dari gambar ini perbedaan di antara keduanya. Ini seakan-akan apa istilahnya ya, menyeberang gitu ya kan, menyeberang. Jadi kalau persekutuan luar itu sama-sama menyinggung di atasnya atau di bawahnya. Kalau persekutuan dalam itu berarti seperti ini modelnya ya. Nah, ini seperti seakan-akan menyeberang gitu ya kan. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ya. Baik, itu hanya ilustrasi saja. Nah, selanjutnya, ini contoh yang lain dari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Ini ada dua ya, ini yang menyinggung sama-sama bagian atasnya, ini yang menyinggung sama-sama pinggir bawahnya. Nah, ini contoh yang lain, garis singgung dalam ya. Garis singgung persekutuan dalam. Ini garis singgung persekutuan luar. Ini juga garis singgung persekutuan luar. Nah, ini baru garis singgung persekutuan dalam. Ini juga garis singgung persekutuan dalam. Ada dua, ya kan? Nah,
Ini juga garis singgung persekutuan dalam. Oke, saya kira cukup jelas. Kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di WA ya, di grup, atau langsung japri kepada saya. Kalian sertakan screenshot dari bagian yang ingin kalian tanyakan. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai rumus menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk hari ini kita batasi sampai garis singgung persekutuan luar saja, sampai cara menghitungnya. Nah, saya munculkan lagi lingkaran yang lain. Lalu saya tarik garis. Ini adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran antara lingkaran M dan N. Nah, lalu saya tarik garis lagi. Nah, ini adalah R besar. Kita sepakati bahwa lingkaran yang besar itu jari-jarinya adalah R besar. Sedangkan lingkaran yang kecil itu jari-jarinya dinamai R kecil. Jadi, setiap kalian menemukan soal garis singgung persekutuan, ya, maka lingkaran yang besar itu jari-jarinya adalah R besar. Atau R besar itu adalah untuk lingkaran yang besar. Sedangkan R kecil itu untuk lingkaran yang kecil. Selalu ingat itu baik-baik, karena gambarnya tidak akan selalu seperti ini. Mungkin saja yang kecil ada di sebelah kiri, yang besar ada di sebelah kanan, atau atas dan bawah. Jadi kalian harus cermat dengan itu. Kemudian kita tarik garis antar M dan N. Nah, ini dia rumusnya. Nah, garis singgungnya adalah AB. Jadi AB sama dengan akar MN kuadrat min dalam kurung R besar min R kecil kuadrat. Terus diakar. Jadi kalian hitung di dalamnya dulu, baru diakar. Itu ya. Ini sebenarnya rumus ini berasal dari rumus Pitagoras. Nanti di pertemuan minggu depan insya Allah akan kita pelajari cara menghitung garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, menghitung panjangnya ya, dengan menggunakan Pitagoras. Supaya kalian selalu teringat dengan Pitagoras dan piawai atau mahir dalam menggunakan Pitagoras. Karena Pitagoras itu akan sangat banyak sekali gunanya ya, kalau kalian bisa memahaminya. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal 1. Ini ada contoh soal ya. Perhatikan gambar di atas. Jika LM itu yang ini ya, sama dengan 13 cm, MB sama dengan 3 cm, dan AL sama dengan 8 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Kita langsung ke pembahasan. Saya munculkan lagi gambar yang tadi. Kemudian ini soalnya, cuplikan soalnya tadi. Dan ini rumus yang tadi sudah kita tampilkan di slide di dua slide sebelumnya. Ya. Oke, AB adalah garis singgungnya. Ingat, untuk bisa menggunakan rumus ini kita harus tahu R besar dan R kecil. Ya kan? Nah, di sini LM, apa itu LM? LM tidak lain adalah garis ini, garis yang hijau ini ya kan. Yang di sini adalah MN. Nah, jadi LM diketahui sama dengan 13 cm. Kemudian MB itu apa? MB adalah jari-jari dari lingkaran besar ya. Kita tulis MB sama dengan R besar sama dengan 8 cm. Kemudian AL itu adalah jari-jari lingkaran kecil, yaitu R kecil. Kita tulis berarti AL sama dengan R kecil sama dengan 3 cm. Untuk mudahnya kita hitung juga langsung R besar min R kecil. Ya. Nah, ini dia. R besar min R kecil sama dengan 8 min 3 sama dengan 5 cm. Baru kita tulis rumusnya. Yang ditanyakan adalah AB. Baru kita tulis rumusnya. Ingat, kebetulan di sini yang garis singgungnya sama-sama AB. Jadi kita tulis AB. Kalau di sini adalah LM, kalau di rumus adalah MN.
Nah, karena di soal kita tidak pakai MN tapi pakai LM, maka MN diganti dengan LM. Gitu ya, jadi rumus ini tidak saklek gitu. Rumus ini bisa berubah-ubah tergantung pada soalnya masing-masing. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Sama dengan, ingat tadi LM 13 kita masukkan di sini, R min R, R besar min R kecil, sudah kita hitung, 5 tadi kita masukkan di sini. 13 kuadrat sama dengan 169, 5 kuadrat sama dengan 25, kita tulis di bawahnya. Lalu sama dengan akar 144, akar 144 adalah 12 cm. Saya rasa sangat mudah sekali ya, insya Allah gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Ini dia contoh yang kedua. Pada gambar di atas, CD adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran A dan lingkaran B. Ini lingkaran A, ini lingkaran B. Jika AD sama dengan 8 cm, BC sama dengan 3 cm, dan CD sama dengan 12 cm, hitunglah panjang garis pusat AB. Ini berbeda dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi itu menanyakan garis singgungnya. Kalau yang ini menanyakan panjang garis pusat dua lingkarannya, antara dua lingkarannya, yaitu panjang garis AB. Ya, akan kita bahas selanjutnya. Saya munculkan lagi gambar yang tadi, dan saya munculkan lagi rumus yang sudah kita tampilkan di beberapa slide sebelumnya. Kita tulis yang diketahui, yaitu AD. AD adalah R besar, karena AD adalah R-nya lingkaran besar. Kemudian BC adalah R kecil, ya, sama dengan 3 cm. Lalu CD adalah 12 cm. Untuk memudahkan, sekali lagi kita hitung dulu R besar min R kecilnya, yaitu sama dengan 5. Ya, kita tidak menggunakan rumus baru, tetapi tetap menggunakan rumus yang lama tadi. Lalu kita gunakan teknik menghilangkan, ya, teknik menghilangkan seperti yang biasanya sudah kita terapkan ya untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Baik, yang ditanyakan adalah AB. Kita tulis rumusnya. Kalau di sini AB adalah garis singgung, ya kan. Kalau di sini garis singgungnya adalah CD, berarti rumusnya dimulai dari CD, kan. Jangan bingung ya. AB ini adalah garis singgung. Jadi rumus ini dimulai dari garis singgung. Maka saat kita menulis rumusnya nanti, kita mulai dari garis singgung juga. Kalau di sini AB, di sini garis singgungnya adalah CD. Jadi kita mulainya dari CD. CD sama dengan AB kuadrat. AB adalah ganti dari MN di rumus asal ya. Kalau di rumus asal MN adalah MN ya kan. MN adalah garis yang ini ya kan, MN. Nah, kalau di soal MN itu menjadi AB. Jadi rumusnya kita ganti AB. Selanjutnya kita masukkan CD 12, AB yang kita cari, dan R besar min R kecil adalah 5. Kita hitung ya. Yang bisa dihitung kita hitung. R besar min R kecil adalah 5 kuadrat adalah 25. Selanjutnya, untuk menghilangkan kuadrat, maka keduanya harus kita kuadratkan. Ya kan? Untuk menghilangkan akar, bukan kuadrat ya, untuk menghilangkan akar di ruas kanan ya. Untuk menghilangkan akar di ruas kanan, maka kita kuadratkan kedua-duanya. 12 kita kuadratkan, terus yang sebelah kanan ini juga dikuadratkan. Karena dikuadratkan maka akarnya menjadi hilang ya. Dan 12 yang menjadi 12 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ya. Terus berarti harus ada yang dihilangkan. Karena yang kita cari adalah AB, maka yang dihilangkan adalah min 25. Supaya hilang, kita tambahkan dengan dirinya sendiri. Nah ini, kalau sebelah kanan ditambah 25, maka sebelah kiri juga ditambah dengan 25. Jadi yang
25 yang sebelah kanan saling menghabisi. Oke, tinggal AB kuadrat sama dengan 169. Ini masih AB kuadrat. AB-nya berarti adalah akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi AB adalah 13 cm. Demikian dua contoh soal tadi, saya harap memberikan gambaran mengenai cara menghitung atau cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, berikutnya adalah tugas untuk kalian ya. Ini camilan bergizinya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang saya tulis di sini. Baik, sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.